أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله فمن كان بالنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi zalal khilafata hammiyatan lid-dinina wa ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa al-asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnain idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya khabtuhu yaumal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengawali majelis kita dengan mengucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, di dalam majelis ilmu terdapat keberkahan yang sangat luar biasa. Salah satu berkurangnya keberkahan atau hilangnya keberkahan di majelis ilmu, kalau yang pertama dia ngobrol dengan teman sebelahnya, maka dia bisa berkurang atau bahkan hilang. Kemudian yang kedua, dia tidak menjawab salam. Dan yang ketiga tidur. Dan yang keempat nyandar. Loh, ini benar loh ya. Jadi orang yang nyandar itu bisa dia kehilangan keberkahan, apalagi yang di ujung-ujung. Jadi kalau ingin mengambil pahala yang besar di majelis ilmu, dia harus di depan. Ngapain di ujung-ujung? Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi luar biasa ya, qori kita membacakan surat apa tadi? Kalau tahu, ada yang tahu? Surat As-Sajadah, ayat berapa? Ayatnya, suratnya tahu tapi ayatnya tidak tahu. Ayat 12, dimulai dari ayat 12. Surat As-Sajadah itu nyaris seperti ayat yang wajib. Kenapa? Setiap hari Jumat subuh itu imamnya seolah-olah dia harus membacakan atau membawa surat As-Sajadah. Bahkan di masjid-masjid di Kota Pekanbaru, ketika Al-Fakir mengisi kajian, itu ketika Jumat itu meminta seolah-olah ustadz yang direkomendasi untuk ngisi kajian itu ustadz yang hafal surat As-Sajadah. Pertanyaannya, surat yang dibaca setiap pekan sekali seolah-olah itu merupakan fardu, merupakan kewajiban, tahu nggak maknanya? Andaikan dia tahu maknanya, pasti dia akan tersungkur. Betapa mengerikannya dijelaskan di dalam firman tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya. Allah mengatakan alangkah ngerinya
Kalau Allah sudah mengatakan ngeri itu, kita nggak kebayang bagaimana kondisi kehidupan nanti. Karena yang diceritakan itu kehidupan di akhirat setelah kehidupan dunia. Kenapa mengerikan? Sekiranya kalian tahu orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Kemudian apa yang dikatakan orang yang berdosa itu? Rabbana absorna. Ya Allah, kami telah melihat. Apa yang dilihat? Wasami'na, dan kami juga mendengar. Baru dia katakan farji'na. Dia minta kembalikan ke dunia. Untuk apa? Na'mal sholihan. Untuk dia melakukan amal soleh. Inna mukinun. Baru dia katakan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat-Mu ya Allah. Kira-kira ada gunanya tidak? Tidak. Jadi ayat itu sebenarnya kalau kita pahami membuat kita ini seolah-olah tak mampu berdiri. Bagaimana kita membayangkan kehidupan yang begitu mengerikan nanti bagi orang yang berdosa. Lalu dosa itu apa yang kita pahami? Yang kita pahami hari ini dosa itu hanya satu, betul? Jadi seolah-olah dosa itu hanya satu, maka dengan amalan-amalan yang sering kita dengar kajian-kajian di masjid-masjid itu sudah terhapus. Ini mohon maaf. Sampai jam berapa? Saya dikasih waktu? Kirain 10 menit. Baik, saya biasanya membawa materi ini 2,5 jam. Kurang dari 2,5 jam ini nggak selesai. Karena materinya apa? Panjang. Hari ini diminta cuma 1 jam. Berarti kalau tidak selesai harus mendatangi kajian selanjutnya untuk menyelesaikan. Karena kalau gantung pasti pemahaman kita tidak utuh. Sesuatu yang nanggung itu pasti tak enak, betul? Lagi tidur baru nyenyak dibangunkan, enak nggak? Enggak, harusnya sama dengan ilmu juga begitu. Jangan sampai kita ini memahami ilmu itu setengah. Kalau setengah kita memahami ilmu, pasti amalannya juga setengah. Nah, ini mempengaruhinya. Baik, kita ulas ya. Ini yang disebut dengan dosa investasi. Ya, dosa. Ada 3 jenis dosa. Nanti kita ulas satu persatu. Ya. Kita coba apa sih yang menjadi mimpi bagi seorang muslim? Apa mimpi kita di dunia? Hah? Mimpi kita di dunia itu apa? Punya pekerjaan yang enak, yang gajinya besar, betul? Punya istri yang cantik. Betul. Ridho paling kencang dia. Mimpi kita di dunia ini, seorang muslim ini memiliki usaha, memiliki bisnis yang besar. Kemudian mimpinya memiliki pendapatan yang banyak dan berlimpah. Betul nggak? Kemudian sudah sesuai syariat. Sudah sesuai syariat, bisnisnya besar, melimpah. Berarti ini halalan thayyibah, betul? Mimpinya seorang muslim. Kemudian sudah rajin beribadah. Kalau ini dimiliki, ini pasti laki-laki ini menjadi idaman para wanita. Rian cepatnya wanita. Kira-kira kalau antum milik ini, mengkhidbah ahwat ditolak nggak? Tidak, nggak mungkin ditolak. Soalnya rajin beribadah, ya kan? Kemudian sudah banyak bersedekah. Ini masya Allah, ini soleh, ini laki-laki, ya, diburu oleh para mertua. Kemudian sudah haji dan umrah, bukan umroh karena tulisannya umrah. Biar akhirnya sama-sama. Kira-kira ini sudah selesai belum mimpi? Kalau kita sudah mendapatkan ini, inilah benar-benar kenikmatan dunia. Itu yang kita doakan. Rabbana atina fid dunia, betul? Kira-kira sudah selamat belum
kalau kita ini sudah menjalani ini, rajin beribadah, qiyamul lail, haji, umroh, sudah selamat belum? Kalau mati? Belum. Berarti kalau kita tahu kita mati belum selamat dengan ini, maka berarti harus ada pemahaman tambahan. Nah, ini. Pertanyaannya, apakah ini cukup? Mimpi seorang muslim? Tidak. Ya, kita ulas. Ini. Ternyata dosa itu ada 3 macam. Yang kita pahami hari ini dosa hanya satu macam. Ya. Nah, itu. Yang pertama, dosa karena kesalahan diri sendiri. Kita meninggalkan sholat itu kesalahan diri sendiri. Kita berdosa. Kita meninggalkan saum Ramadan itu kesalahan sendiri dan kita berdosa. Kita nggak mau datang ke majelis ilmu itu kesalahan sendiri dan kita berdosa. Dosa-dosa yang kita lakukan atas kesalahan sendiri, insya Allah kita akan, dan kita sering mendengar bagaimana dijelaskan oleh para ustadz-ustadz di mimbar cara menghapusnya, betul? Nah itu, apalagi ayat-ayat yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah di masjid. Kemudian yang kedua adalah dosa karena kesalahan pada orang lain. Pernah antum dengar ini? Dosa jenis kedua? Dosa karena kesalahan kepada orang lain. Dan yang ketiga, dosa karena kesalahan orang lain. Pernah tuh dengar? Orang lain yang berbuat dosa, kok kita yang kena? Orang yang melakukan kesalahan tapi dosanya kepada kita. Ini harus dipahami. Nah ini, supaya kita tidak menjadi muslim yang pasif. Nah itu, nanti kita harus punya alasan kenapa kita ini melakukan aktivitas amal soleh. Sedangkan tadi itu yang kita capai itu tidak cukup untuk mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dosa jenis kedua dan ketiga yang dilupakan, yang sama sekali nggak pernah dibahas, ya. Dosa kedua dan dosa ketiga ini jarang sekali dan nyaris nggak pernah kita dengar dibahas di mimbar-mimbar. Nah ini, ya. Baik, apa contohnya? Nah ini ya, insya Allah hadis ini semua muslim paham, sudah familiar di tengah-tengah telinga-telinga kaum muslimin. Hadis apa ini? Tentang puasa Ramadan. Sebulan penuh para ustadz-ustadz menjelaskan terkait dengan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Coba kita perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, syarat, karena ayat ini diawali dengan kalimat syartiyah, man syarti, ada syarat, ketika terpenuhi maka Allah akan memberikan jawaban. Apa syaratnya? Imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, ada 2 syarat, iman dan juga ihtisab. Kemudian barulah mendapatkan jawaban, maka akan diampunilah semua dosa-dosanya dari masa lalu. Pertanyaannya, hadis ini apakah menghapus semua jenis-jenis dosa? Dosa pertama, kedua, ketiga? Hah? Ini harus ada jawaban pasti. Kalau belum tentu berarti belum pasti. Harus yakin. Kalau ini benar-benar bisa menghapus semua dosa jenis pertama, kedua, dan ketiga, maka kita tenang. Setiap Ramadan kita sungguh-sungguh berpuasa, maka seluruh dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu selesai Ramadan, siap buat dosa lagi, kan biasanya begitu. Ya kan? Aktifnya ketika bulan Ramadan. Yang nggak pernah baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Dia sayang sekali melewatkan. Dia baca Al-Quran bisa berjus-jus. Hari-hari biasa nggak pernah khotam, kalau masuk bulan Ramadan bisa khotam, bisa 2 kali, 3 kali. Ya kan? Dia nggak mau ngapa-ngapain karena dia takut berdosa. Begitu selesai Ramadan,
dihapus semua, dia siap buat dosa lagi. Nanti ketemu Ramadan, dihapus lagi. Selesai Ramadan, buat dosa lagi. Begitulah aktivitas umat Islam hari ini. Maka harus dikaji. Kenapa harus dikaji? Di sini ada kalimat ma taqaddama min zambi. Ada kalimat huruf ma. Para ulama usul ketika menemukan huruf ma, ini dia khawatir, hati-hati. Maka memahaminya dengan apa? Harus dengan kaidah usul. Kalau kita nggak paham usul, ya begitulah banyak kita dengar di mimbar-mimbar. Ini terus 30 hari Ramadan itu, ini terus yang dibahas. Yang mendengar pun tenang, dia bersungguh-sungguh menjalankan Ramadan, berharap dihapus semua dosa-dosa. Gara-gara dalam tanda kutip ketemu huruf ma, karena ma ini maknanya masih umum. Maka para ulama usul menjelaskan dengan kaidah usul. Apa kaidahnya? Nah ini, apakah Ramadan dapat menghapus semua dosa? Maka harus dikaji. Ternyata ada kaidah usul yang mentaksis. Jadi dalil tadi itu selama tidak ada yang mentaksis, maka seluruh dosa jenis pertama, kedua, ketiga itu akan dihapus semua. Ternyata tidak ada dalil yang mentaksis. Kalau kita nggak paham ini, hadis ini nggak paham kaidah, seolah-olah hadis ini akan bertentangan dengan hadis yang lain. Kita pahami. Mari kita harus mengkaji secara mendalam. Maka mengkaji Islam itu harus mendalam. Kalau hari ini sering kita dengar, ngaji itu jangan terlalu serius lah bro, betul? Makanya dia jadi Islam fobia. Jadi muslim yang biasa-biasa saja. Muslim yang biasa itu seperti apa? Muslim yang biasa itu apa? Muslim yang lalai terhadap kewajiban? Tidak. Karena muslim itu, Islam itu adalah agama yang luar biasa. Maka ketika dia memeluknya, pasti dia akan menjadi orang yang luar biasa. Kuntum khairu ummah. Dia akan menjadi umat yang terbaik. Kenapa kita hari ini tidak terbaik? Karena kita nggak pernah mendalami. Betul? Kita mengkaji itu, kalau diajak ngaji, pasti kita akan mencari waktu-waktu luang. Waktu-waktu sisa. Betul nggak? Gimana bro ngaji yuk? Nantilah ya, aku sibuk. Tunggulah ya waktu kosong. Betul? Padahal mengkaji Islam itu, kalau dia ingin dapat memahami secara keseluruhan, harus mewakafkan waktu. Wakaf itu apa? Dijelaskan di dalam firman Allah, syaratnya ada dua. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Syaratnya dua, tunfiqu tuhibbun. Waktu terbaik dan juga waktu yang kita cintai. Namanya wakaf. Apa saja? Kalau kita mewakafkan waktu, maka waktu itu harus waktu terbaik. Contohnya kita pada malam hari ini. Betul? Hari libur, hari Ahad biasanya kita ini istirahat atau jalan-jalan dengan keluarga. Maka insya Allah kita ini masuk dalam mewakafkan waktu. Apalagi didasari dengan niat yang ikhlas sungguh-sungguh untuk meraih ilmu tadi. Ya, maka kita kaji secara mendalam. Ternyata ada kaidah usul yang mentaksis hadis tadi. Dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilul taksis. Dalil yang umum itu tetap berada pada keumumannya. Malam yarid dalilul taksis, selama tidak ada dalil yang mentaksisnya. Kira-kira hadis tadi itu ada nggak yang mentaksis? Gitu ya. Nah, ini dia. Ini dalil kaidah usulnya. Dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilul taksis. Kalau tidak ada dalil yang mentaksis, berarti hadis tadi itu menghapus semua dosa-dosa, baik dosa jenis pertama, dosa jenis kedua, dan dosa jenis ketiga. Semuanya dihapus. Ada nggak dalil yang mentaksisnya? Ada. Gara-gara dalam tanda kutip mengkaji, pakai kaidah usul tadi, maka akan menemukan hadis yang panjang.
Hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sangat panjang. Pernah nggak antum dengar ini? Hadis ini disampaikan oleh ustadz-ustadz yang isi di masjid-masjid. Nggak antum? Ya? Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan dia pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Siapakah orang yang bangkrut? Kita lihat tadi pahala saum menghapus semua dosa. Kita lihat hadis ini, ternyata dosa ini menghapus pahala saum. Ngeri tidak? Ngeri. Itu tadi ayat tadi yang dibacakan surat As-Sajdah ayat 12. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, nanti di hari kiamat dia akan bacakan itu kepada Allah. Inna mukinun, kami yakin ya Allah. Farji'na, minta turunkan ke bumi. Tak ada lagi gunanya. Nah, jadi kita harus tahu alasan kenapa kita ini harus bersungguh-sungguh dengan Islam ini. Kalau kita nggak memiliki alasan, yaitu tadi membuat kita inilah lalai, santai. Nah itu. Kalau diajak ngaji, banyak alasan. Ya. Lalu kemudian sahabat menjawab. Ada sahabat yang menjawab. Ketika Rasul katakan atadruna mal muflisu, siapakah orang yang bangkrut itu? Kata sahabat yang menjawab, qalu al muflisu fina man lam dirhama lahu wala mata. Menurut kami wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tak memiliki dirham. Dirham itu dalam zamannya Rasul itu uang kecil. Ah itu. Di dompet itu isinya 2.000. Hah? Berapa lagi yang uang kecil sekarang? 1.500. Coba periksa dompetnya. Merah semua Pak Ustaz dompet saya gitu. Ternyata wala mata dan tak punya apa-apa. Takut nggak seorang muslim tak memiliki dirham dan tak punya apa-apa? Jadi orang yang disebut bangkrut, kata sahabat ini, persoalan materi. Kalau dulu dia punya bisnis yang besar, dia kaya, dia usahanya luar biasa, mobilnya banyak, karena bangkrut mobilnya dijual. Ya kan, rumahnya dulu banyak, karena bangkrut rumahnya dijual. Dulu kebunnya luas, karena dia bangkrut maka dijual. Dulu istrinya banyak, karena bangkrut istrinya enggak. Ya, ternyata tidak. Apa kata Rasul? Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Ternyata kata Rasul, sesungguhnya Rasul menggunakan kalimat inna sebagai takkid, bentuk penegasan. Ditakkid oleh Rasul jawaban itu. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu min ummati, dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah. Nanti ketika dia datang di hari kiamat, bisolatin, dia membawa pahala solat yang penuh. Ya, dia membawa solat sun. Wasiyamin wazakatin, dia membawa pahala saum yang penuh. Wazakatin, dia membawa pahala zakat yang penuh. Yang Rasul katakan dia bangkrut bukan karena tak memiliki amalan, tapi penuh amalannya. Dia bawa solat yang penuh, zakat yang penuh, saum yang penuh, infak, haji, sodakoh, semuanya penuh. Tapi Rasul katakan muflis, bangkrut. Ngeri tidak? Kita ini bawa amalan penuh nggak? Solat kita penuh tidak? Saum kita penuh tidak? Zakat kita? Wallahu alam bisawab. Yang penuh saja bangkrut, apalagi kita. Maka kalau memahami hadis ini betapa mengerikan. Karena kata Rasul min ummati, dari umat, kalangan umatnya. Kita umatnya tidak. Berarti hadis ini juga termasuk kepada kita, nasihat kepada kita. Ngeri tidak? Ternyata kenapa dia bangkrut? Karena dia melakukan 5 dosa. Ini yang disebut dengan dosa jenis kedua. Dosa yang dilakukan kepada orang lain. Contoh misalnya, ya, yang pertama ada qad syatama haza. Dia melakukan dosa syatama. Syatama itu apa? Dosa menghina orang lain, dosa merendahkan orang lain,
dosa mencaci maki orang lain. Nah itu. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Merendahkan orang lain. Karena miskin kita rendahkan dan seterusnya. Pokoknya dia merendahkan, dia caci maki. Bagaimana cara menyelesaikan nanti di hari kiamat? Kita langkaui hadis ini. Fayuk tohaza. Ini yang paling mengerikan cara Allah menyelesaikan. Ya. Ini. Fayuk tohaza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Caranya dipotonglah amal kebaikan. Pahala-pahala sholatnya, pahala saum, pahala zakat itu dipotong nanti di hari kiamat. Maka Rasul katakan dia muflis, bangkrut. Ini baru jenis kedua. Dosa yang kedua adalah dosa kozab. Wa kozaba haza. Apa itu kozab? Dosa fitnah, menebar hoak. Ini kalau yang dilakukan hanya individu, dia gampang. Kalau yang dia fitnah ini organisasi dakwah. Misalnya dia katakan Hizbut Tahrir itu sesat. Berapa jamaah Hizbut Tahrir? Jutaan di seluruh dunia ini. Bagaimana cara dia taubat? Bisa nggak taubat jenis kedua, dosa jenis kedua ini dengan istighfar, dengan sholat taubat? Bisa nggak? Istighfar nangis-nangis sampai gulung-gulung, bisa nggak dihapus? Tidak. Dosa jenis kedua ini tak bisa hanya sekedar ditaubati, diistighfari, tak bisa. Ini dosa muamalah. Cara menyelesaikannya muamalah. Setelah kita istighfar kepada Allah, bagaimana cara menyelesaikannya? Meminta maaf kepada orang yang kita caci. Ingat, dari balik ada nggak orang yang pernah kita caci, kita rendahkan, kita hina? Kalau ada, segera minta maaf. Kalau tidak, nanti di hari kiamat Allah akan menyelesaikannya. Fayu'to haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Ngeri tidak? Kalau kita pernah memfitnah, kita katakan orang itu sesat, orang itu kafir dan seterusnya. Cara menyelesaikannya harus minta maaf. Bayangin, kalau satu orang yang kita fitnah gampang minta maaf. Tapi kalau dia jamaah jumlahnya banyak, bagaimana cara minta maafnya? Kita datangi satu persatu. Ormas-ormas itu kita datangi yang pernah kita fitnah. Maka hati-hati mengatakan bid'ah. Orang yang mengatakan bid'ah, andaikan dia paham kaidah ini, paham dalil ini, nggak mungkin dia lakukan. Ya, itu bukan perkataan yang remeh. Inilah akibatnya muflis, bangkrut. Kemudian yang ketiga adalah dosa tentang harta. Wa akala mala haza. Terkait dengan harta. Tadi saya yang cuplikan itu, kenapa nggak orasi saya jadi tampilkan? Itu saya bahas di gedung Dewan semalam itu kan. Nah, itu. Dia bangkrut. Saya katakan Jokowi itu nanti bangkrut. Soekarno bangkrut. Soeharto bangkrut. Siapa lagi presiden? Semua presiden itu akan bangkrut nanti datang di yaumil kiamah. Kenapa? Wa akala mala haza. Satu dosa dia lakukan. Apalagi dosa kedua. Kozab, memfitnah. Organisasi dakwah, dia fitnah. Sesat. Kemudian dibubarkan. Ini ngeri loh konsekuensinya ya. Ini ngeri ini. Maka kalau ada ulama dekat penguasa, bukan untuk memberikan nasihat, maka dia lebih buruk daripada lalat yang mendatangi kotoran. Itu saya sampaikan kemarin di gedung Dewan. Itu ya. Jadi cara menyelesaikan besok di hari kiamat, fayu'to haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Ya, dipotong. Dosa syatama. Pertama yang akan dihisap dosa syatama dulu. Ya. Ternyata dia banyak melakukan dosa syatama, dipotong pahala sholat. Sudah habis, ya ternyata pahala sholatnya masih banyak. Siap-siap masuk sorga. Malaikat Ridwan menggandengnya. Rupanya ada orang
interupsi. Nanti di hari kiamat seluruh manusia akan saling menginterupsi. Bukan hanya di dewan saja. Kenapa? Otomatis seluruh manusia nanti dia akan tahu hak-haknya. Hari ini mungkin kita tidak tahu kalau hak kita diambil orang lain. Tapi nanti di yaumil qiyamah otomatis semua akan tahu. Semua rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri tidak? Yang fitnah tadi itu potong pahala sholat. Pahala sholat potong, pahala saumnya potong, zakatnya potong, haji umroh, infak sedekah semua potong. Habis, bangkrut. Ternyata urusan dosa yang kelima ini belum selesai. Wa akala mala haza, belum selesai. Dosa korupsi, mengambil hak orang lain. Hati-hati, mengambil hak orang lain dengan cara menipu. Maka kalau tobat harus dia kembalikan. Kalau dia korupsi, kalau dia tobat, harta itu harus dia kembalikan. Ngeri tidak? Sanggup nggak orang ketika tobat itu kembalikan? Misalnya, ya, seorang wali kota Pekanbaru, dia melakukan korupsi. Nanti di hari kiamat yang akan interupsi siapa? Seluruh masyarakat kota Pekanbaru nanti akan interupsi. Ketika dia mau digandeng masuk surga oleh malaikat Ridwan, seluruh rakyat Pekanbaru dia interupsi. Ya Allah, jangan masukkan wali kota itu ke surga. Kenapa? Selama di dunia dia pernah memakan hak saya dan dia belum pernah mengembalikan. Fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Kalau wali kota, kalau gubernur, seluruh rakyat Riau. Bayangin. Ngeri nggak? Jadi kalau antum diundang kampanye, bacakan hadis ini. Nah itu. Tak jadi maju Pak Ustadz gitu. Tak akan dia jadi maju. Sayang apa? Ustadz-ustadz yang diundang kampanye itu apa? Hadis ini nggak dibacakan. Kalau dibacakan, nggak jadi dia maju. Ngeri. Bangkrut. Kalau presiden yang melakukan, siapa yang interupsi? Satu negara, seluruh rakyat Indonesia nanti di hari kiamat serentak interupsi. Ya Allah. Bayangin tuh. Gara-gara apa? Dia naikkan BBM. Yang harusnya menurut syariat Islam BBM itu harga 1.000, dia buat harga 10.000. Maka kalau dia tobat, dia harus kembalikan setiap tetes BBM yang dibeli oleh rakyat. Bisa dia hitung berapa jumlah rakyat Indonesia? Ngeri tidak? Ngeri, Pak. Bangkrut. Bayangin. Ternyata dosa-dosa yang dia lakukan tadi itu masih banyak, tetapi amalannya sudah habis. Ya. Pahala sholatnya sudah habis dipotong. Dosa satama, dosa kozab, dosa harta sudah dipotong habis, saumnya habis, infak sedekah, semuanya sudah habis. Lalu bagaimana cara menyelesaikan? Amalannya sudah tak ada lagi kebaikan. Dibalik oleh Allah, dibalik. Bayangin, ini dia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla hasanatihi wa haza qabla ayyudoma alaih. Kalau sudah habis semua amal kebaikan, sudah habis dia pahala kebaikannya, dibalik oleh Allah. Ukhiza min khotoyahum faturihat alaih. Dibalik dosa-dosa yang dia zolimi, dosa-dosa yang dia fitnah, dosa-dosa yang dia ambil haknya, itu ditimpakan kepada. Bayangin bagaimana nasib presiden besok. Seluruh dosa rakyat Indonesia itu ditimpakan ke dia. Sudahlah pahalanya habis, ditimpakan dosa sebanyak-banyaknya. Ngeri tidak? Ngeri. Andaikan ulama yang dekat penguasa membacakan hadis ini, tak mungkin dia berani melakukan kezoliman. Kenapa dia melakukan kezoliman? Karena ada setempel, ada fatwa. Gak apa-apa Pak Pres, besok tobat dihapus semua dosanya. Dalilnya apa? Tadi itu. Dalil Ramadan. Iya kan? Nah itu. Dihapus. Tanya loh kiai-kiai, semua membacakan dalil tadi itu. Nah itu. Tapi yang hadis ini
disembunyikan, nggak dia sampaikan. Kata penguasa, iya juga ya, tobat. Pergi umroh haji, tawaf 3 kali, luntur semua dosanya. Nah itulah gaya-gaya jahiliyah itu begitu. Yang paling mengerikan dibalik, ukhiza min khotoyahum, dibalik semuanya, faturihat alaih. Kemudian apa? Summa turiha finnar, kemudian dicampakkan ke neraka dan dia bisa kekal abadi di neraka. Ngeri tidak? Masih ada yang ingin jadi anggota dewan? Cita-cita? Jadi kepala daerah? Masih ada, Dok? Masih ingin jadi kepala daerah? Ya? Kemudian dosa yang keempat itu apa? Dosa wasafaka dama haza, dosa membunuh, menumpahkan darah. Hukumannya apa? Membunuh, menumpahkan darah satu orang dengan cara yang tidak hak, itu sama seperti membunuh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Berapa jumlah manusia di bumi ini sekarang? Kalau dalam sensus terakhir itu penelitiannya 8 miliar. Ya. Bayangin 8 miliar nanti saling interupsi semua. Nah itu. Ya, hati-hati yang punya saudara angkatan. Tidak ada alasan dia karena perintah jabatan. Ini bagimu muslim. Kalau kafir itu sudah jelas. Dia ke neraka jahanam tanpa hisab. Ini bagimu muslim. Hati-hati melakukan dosa menumpahkan darah. Nah itu. Kemudian yang dosa yang kelima itu apa? Wadoroba haza, dosa menyakiti, memukul, menendang, menyiksa. Hati-hati yang bekerja di lapas. Biasanya suka menyiksa tahanan. Nah itu. Ya, bayangin. Caranya bagaimana menyelesaikan ini dalam Islam? Kisos. Kalau dia mukul, balas dipukul. Tapi yang mukul bukan kita, negara yang melakukan. Kalau tidak diselesaikan di dunia, maka pasti akan Allah selesaikan di yaumil qiyamah. Ini dosa jenis kedua yang tak bisa ditaubati dan tak bisa diistighfari. Masih kuat? Nah, ini baru dosa jenis kedua. Masih kuat? Nah, kalau nggak kuat, lambaikan tangan. Baik, kita akan masuk dosa jenis ketiga, yaitu dosa yang dilakukan kepada orang lain. Ini yang disebut dengan investasi. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, sebagai seorang muslim, begitu dia balik, dia jadi investor. Investor itu apa kerjanya? Dia nggak ikut kerja. Kalau dia misalnya dia punya uang, dia tanam modalnya, dia tidur-tidur, kalau dapat hasil dia kebagian, kalau bangkrut dia juga kebagian. Itulah investor. Jadi setiap muslim adalah investor. Ini dosa jenis ketiga, apalagi dosa jenis ketiga ini. Ya. Makhluk apa itu investasi? Ya. Biasanya kalau investasi senang, tapi ini dosa. Nah, itu ya. Ini. Jika ada orang yang meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapakah yang berdosa? Siapa yang berdosa? Ya. Contoh misalnya dalam ruangan ini, ya kan? Ada satu orang meninggal. Kita contohnya Ridho, ya. Dia yang paling siap masalahnya. Ridho meninggal. Kemudian kita lari semua keluar dari ruangan ini. Jenazahnya tidak diapa-apain. Ya? Siapa yang berdosa? Semuanya. Kita pasti ini tahu ini namanya fardu kifayah. Apa yang kita pahami fardu kifayah? Ngurus jenazah. Ngurus orang mati. Orang hidup? Enggak masuk. Jadi yang kita pahami hari ini, fardu kifayah itu hanya ngurus orang mati. Bayangin, 90% fardu,
100% itu fardu, yang 10% fardu ain, fardu kifayahnya 90%. Tapi yang kita pahami cuman satu, cuman ngurus orang mati. Jadi kalau ada orang yang misalnya mati dalam ruangan ini, meninggal, semua kita lari, semuanya berdosa. Lalu siapa lagi? Kalau yang orang yang dekat dalam lingkaran ini tidak mau mengurusnya, maka dia akan melebar. Ini persoalan tempat dan waktu, semuanya. Jadi kalau dalam seluruh kota Pekanbaru ini tidak diselenggarakan fardu kifayahnya tadi, maka seluruh kota Pekanbaru berdosa. Dia akan melebar. Riau, Sumatera, Jawa, akhirnya seluruh dunia. Sampai kapan? Sampai disempurnakan penyelenggaraan jenazahnya, barulah gugur kewajiban. Sebelum sempurna, maka semua orang berdosa. Ini yang namanya fardu kifayah. Semua orang pasti tahu. Maka seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Insya Allah umat Islam sudah paham. Nggak ada orang meninggal itu berani membiarkan. Nggak ada kan? Karena dia tahu itu kewajiban. Bahkan begitu kasih informasi langsung berduyun. Apakah fardu kifayah itu cuma ngurusi orang mati? Kita buka dalilnya, kita kaji secara mendalam. Ya. Nah itu. Jika ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Yang berzina lah Pak Ustadz. Kan dia yang berzina. Apa pula kita berdosa? Kita ini kan sudah muslim soleh. Iya kan? Cinta Allah, cinta Rasul sampai mati. Islam, yes, takbir. Ya, masuk surga kami Pak Ustadz. Betul? Ya kan? Kayak tepuk anak TK gitu kan. Kami ini soleh, zikiran di masjid, solawatan. Kami tiap malam qiyamul lail, duha nggak pernah tinggal. Apa pula kami yang berdosa Pak Ustaz? Kami dalam masjid. Kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa? Yang melakukan orang lain. Ingat, dosa jenis ketiga kita sebagai investor. Ya itu. Ya. Seluruh umat Islam berdosa. Coba antum hitung, ada berapa juta orang setiap hari berzina di dunia ini. Di dunia. Satu orang saja, ya, seluruh umat Islam berdosa. Bagaimana kalau dosanya itu, kalau yang melakukan itu berjamaah? Hari ini terjadi nggak? Lo berjamaah, benar kan? Hari ini bukan masalah sholat saja yang berjamaah, berzina juga jamaah. Lo kan difasilitasi, betul kan? Ada rumah prostitusi, ya kan? Kadang-kadang negara memfasilitasi. Yang berzina monggo, kami sudah siapkan tempatnya. Zina lah sana. Itu insya Allah legal. Nah itu kan? Jadi berzina itu boleh kalau ada izin, betul nggak? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masa iya Pak Ustadz? Kita buka dalilnya. Ya. Surat An-Nur ayat 2. Ini dalilnya. Az-zaniyatu waz-zani fazlidu. Ini kok putus? Oh, tak senang memang syaitan tadi ya. Tak bisa kita digoda, sudah ke kabel ini diganggunya. Biar hilang konsentrasi US ini dulu. Perhatikan ayat ini. Ini surat An-Nur ayat 2 dan ini qat'i. Pernah nggak dibacakan ini? Dijelaskan dalam mimbar-mimbar? Tidak. Bayangin, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani fazlidu. Fazlidu ini apa? Ada waw di situ dan juga ada alifnya. Maknanya apa dalam kaidah bahasa Arab? Teguh. Kaidah bahasa Arabnya ini. Fazlidu ini perintahnya kepada seluruh kaum muslimin, yang diperintahkan seluruh kaum muslimin. Fazlidu. Bukan orang yang berzina, tapi perintahnya kepada setiap muslim. Muslim nggak kita ini?
Berarti kita mendapatkan perintah amar. Fazlidu ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan orang kedua jamak. Perintahnya bukan tunggal, tapi seluruh kaum muslimin. Pertanyaannya, sudah belum? Ya? Dijalankan ini. Kula wahidin minhuma mi'atan zaldah. Perintahnya untuk menderah, mencambuk. Kalau dia ini belum menikah, maka perintahnya agar dicambuk. Kalau sudah menikah, dirajam sampai mati. Sudah dijalankan belum? Belum. Berarti kita berdoa. Masih yakin mau masuk surga? Ini baru satu ayat saya buka ini. Masih yakin masuk surga? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa tapi tak paham apa yang diucapkan. Antara lisan dan perbuatan nggak nyingkron hari ini umat Islam. Kenapa? Dia memahaminya hanya setengah. Bayangin. Amarnya banyak di sini, ya. Seorang dari keduanya 100 kali derah, dan janganlah belas kasihan. Lihat. Wala ta'khuzuhum bima ra'fat. Nggak boleh belas kasihan dalam melakukan perintah ini. Lihat bagaimana Rasul dulu, ya, dia lakukan. Tapi ayat ini hari ini hanya sekedar dongeng. Seperti dongeng. Ketika membaca Al-Quran kita, yang kita khotamkan bulan Ramadan itu, sampai 3 kali khotam, kita baca, ketemu nggak ayat ini? Atau kita langkoi ayatnya? Dibaca tapi nggak paham. Nah itu perintahnya. Tidak boleh belas kasihan. Nah itu. Kemudian apa? Keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama. Tak boleh. Fi dinillahi in kuntum tu'minun. Ada yang paling mengerikan apa? Ada huruf in syartiyah. Ini syarat, in syartiyah. In kuntum apa? Tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini syarat. Sebelum kita lakukan ini, maka wah, kencang. Mahfum mukhalafahnya tidak beriman. Masih yakin kita masuk surga? Ngeri nggak ayat ini? Pahami maknanya. Kalau hanya dibaca saja ya nggak ngeri. Tapi kalau kita pahami betapa mengerikannya ini ayat tadi, ya kan? Masih kuat? Hah? Masih kuat? Masih banyak ayat ini. Satu ayat ini saja bagaimana kita menanggung. Dari kita balik sampai hari ini sudah berapa puluh juta manusia yang melakukan perzinahan. Satu orang saja itu dosanya luar biasa. Kalau ada satu orang yang melakukan, maka dia harus dicambuk. Kalau dia belum menikah, kalau dia sudah menikah harus dirajam. Dan itu telah kita abaikan dari kita lahir sampai hari ini. Kalau membaca ayat ini seolah-olah ini hanya dongeng saja. Betul tidak? Masih ada yang nyaman? Nah, ini mengerikan, Pak. Ini baru satu dosa tentang zina. Ini in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ada in syarti, syarat. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ayat tadi itu dibacakan betapa mengerikan orang yang berdosa nanti, menundukkan kepala di hadapan Rabbnya. Dia akan katakan nanti di yaumil qiyamah, Rabbana absorna wasami'na farji'na. Tak ada guna. Baik. Kemudian dosa apa ini? Dosa membunuh. Jika ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Ya orang yang membunuh lah Pak Ustadz. Ngapa pula kami? Kami ini orang soleh. Cinta Allah, cinta Rasul sampai mati. Islam, yes. Gitu kan? Kami ini orang masjid, orang majelis Pak Ustadz.
Pengajian terus kami ini. Sholawatan, zikiran. Kami ini soleh, nggak kena dosa kami. Lihat ayatnya. Kalau ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam yang berdosa. Mengapa? Silakan baca surat Al-Baqarah ayat 178. Ini ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ayat 78. Pernah nggak dibaca ini? Dijelaskan? Baca Al-Quran kita baca kan ketemu ayat ini. Tapi yang disampaikan itu surah Al-Baqarah ayat 183 tentang saum. Betul? Kalau membaca ayat saum itu gagahnya luar biasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba berdosa. Wajib, meninggalkan wajib apa? Dosa. Gagahnya luar biasa kalau baca ayat saum. Begitu ini. Ya ayyuhallazina kutiba alaikumul qisas fil qatla. Langsung hilang nyalinya lah, lembut. Tapi ayat ini tak bisa, kita langkaui aja gitu kan. Biasanya begitu. Naik aja kita ke 83. Akhirnya apa? Orang yang mendengar itu besok lakukan. Aku besok mau saum. Kenapa? Saya takut dengan kutiba. Kutiba. Yang kutiba ini sama redaksinya. 85 kutiba alaikumus syiyam. Di 78 kutiba alaikumul qisas. Kenapa ini tak dilakukan? Padahal sama-sama wajib. Nah itu ya. Alaikum. Semuanya. Ini. Apa ini? Ganggu ya. Sudah mulai ngeri, cemas iblis tadi itu ya, setan. Kan baca ini beriman nanti masalahnya. Bagaimana supaya nggak beriman ini kalau bisa tadi itu ya. Mati listrik, gitu kerjaan setan kan gitu. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Siapa yang diseru? Orang beriman. Perintahnya kepada seluruh mukmin. Siapa yang ngaku orang beriman di sini? Semua ngaku sudah dilaksanakan belum? Kok berani ngaku orang beriman? Kan kutiba ini. Kenapa nggak takut? Kenapa kutibanya pas siam masih yang takut? Ya, sudah dilaksanakan belum? Belum. Sudah dua dosa. Yang ketiga, jika ada orang yang mencuri, siapakah yang berdosa? Seluruh umat Islam. Yang dipahami dari dosa ini hanya dosa jenis pertama. Nggak pernah dibahas dosa jenis kedua dan ketiga. Kenapa yang berdosa? Orang yang melakukan. Ayatnya nggak pernah dibaca. Kalau dibaca hanya dipenggal saja. Padahal kalau dipahami ya dengan benar, ditadaburi dengan kaidah-kaidah yang benar, maka akan menemukan itu perintahnya kepada setiap muslim yang beriman. Makanya kalau kita ini mengaku beriman, harusnya takut. Bisa nggak kita lari dari ayat ini? Nggak apa-apa, lari. Kami nggak dengar Pak Ustadz. Kami zikiran aja lah, kami pilih sholawatan saja. Bisa nggak? Dia akan berdosa. Mengapa? Surat Al-Maidah ayat 38. Apa? Wasariqatu faqta'u. Faqta'u ini menjadi fi'il amr. U-nya ini apa? Bentuk jamak. Berarti yang diperintah seluruh kaum muslimin lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kalau nggak paham ya begitu dia. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, perintahnya apa? Faqta'u, yang diperintahkan apa? Seluruh umat Islam, mukmin yang diperintahin. Agar apa? Potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan apa saja yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
Bayangin. Pertanyaannya, ada nggak orang yang mencuri? Banyak. Mencuri itu mengambil hak orang lain. Misalnya negara tadi, maka saya katakan bangkrut. Milkiyah ammah, kepemilikan umum, dicurinya. Kekayaan, sumber daya alam yang milik umum, milik umat ini dicuri oleh penguasa. Perintahnya apa? Faqta'u. Kalau kita baca tafsirnya ini, orang yang mencuri itu kalau sudah sampai nasabnya berapa? Berapa, Gu? Belum belajar? Udah lupa. Kalau misalnya mencuri dalam kelipatan, kalau tidak salah ini 300 atau 600 ribu, maka dia dipotong. Antum bisa bayangkan kalau dia nyuri uang rakyat itu miliaran bahkan triliunan, dibagi 600 ribu, berapa kali dipotong dia? Dicaca-caca dia. Nah itu bayangin. Ngeri tidak? Orang yang berzina juga sama tadi. Zina dia dicambuk 100 kali. Kalau dia 10 kali zina berarti dicambuk 1000 kali. Kalau dia sudah keluarga dirajam mati. Berarti kalau dia 10 kali zina dirajam 10 kali. Berarti dia hidup, rajam, hidupkan lagi, rajam, begitu seterusnya. Ngeri tidak? Ini enggak diamalkan. Ini contoh saja. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal. Masih ada yang mau santai? Pengen ya? Kalau dia ingin masuk sorga, kemudian nggak memahami tadi itu, maka disebut dia berangan-angan masuk surga. Dia dakwah tapi nggak pernah menyerukan ini, maka dia berangan-angan masuk surga. Maka stop Islam fobia. Kemudian, jika ada orang kafir, siapa yang berdosa? Ya dia lah Pak Ustadz, kan dia yang kafir. Kami ini anak soleh, tetap ngaji, sholawatan, zikiran. Siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam. Pernah antum dengar ayat ini? Kalau ada orang kafir kita berdosa? Kan investor kita ini. Dalilnya mana? Orang kafir. Pertanyaannya, berapa jumlah penduduk bumi sekarang ini? 8 miliar. Siapa yang muslim berapa miliar? 2 miliar. Berarti 6 miliar kafir. Berarti kita menanggung dosa 6 miliar tadi itu. Antum bisa bayangkan? Semakin tak nampak sorga. Maka kalau orang yang biasa tenang, kajian di masjid-masjid, yang biasa sudah mendapatkan sorga, kemudian yang ngundang US, kunci sorga tepelanting. Marah dia. Orang udah enak masuk sorga, disuruhnya keluar. Akhirnya nggak diundang lagi. Oh enak masuk surga kok suruh keluar. Kan gitu kan? Kajian-kajian itu membuat orang pasif, dininabobokkan, diangan-angankan untuk mendapatkan surga. Ayat ini nggak pernah dibahas. Maka membuat umat Islam itu pasif, nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Nggak takut dia. Nggak pernah dijelaskan. Mengapa? Silakan dibaca surat Al-Maidah ayat 38. Perintahnya apa ini sih? Qatilu. Awal ayatnya saja sudah mengerikan. Bunuh, perangi. Qatilu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi seluruh manusia kalau dia tidak membayar jizyah, maka semuanya berdosa. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi ayat ini sekarang hanya seperti dongeng, nggak pernah dibahas. Padahal isinya begitu. Di 5 menit lagi, Masya Allah. Ayatnya masih panjang. Makanya saya bilang, saya biasa menjelaskan ini 2 jam setengah.
Ya. Kemudian jika kamu tidak berangkat untuk berperang, ya, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang sangat pedih. Pernah nggak kita perang? Enggak. Berarti Allah akan siksa. Ya, kita diperangi terus tapi kita nggak pernah melawan. Contohnya hari ini kita diperangi oleh negara-negara kafir, Amerika, Yahudi, ya, kemudian komunis Cina memerangi kita. Meranginya apa? Sekarang ini bukan perang senjata tapi perang pemikiran, ghazul fikri. Pemikiran umat Islam itu sudah diracuni, sudah diambil pemikiran Islam diganti dengan pemikiran kapitalis, liberal, sosialis, komunis. Dia ngaji Al-Quran, dia baca Al-Quran, tapi pemikirannya kapitalis. Pernah kemarin kita dengar di UIN mana itu yang dia katakan daerah bebas Tuhan? UIN jurusan Usuluddin. Kok jadi ateis? Maka sering saya katakan, hati-hati ada pemurtatan secara terselubung di UIN. Nah itulah contohnya tadi. Sudah terkuak fakta. Saya katakan itu sebelum ada video yang viral kemarin itu. Sering saya jelaskan di mimbar. Nah itu, kalau salah ya harusnya datanglah orang UIN tadi kan, jadi diskusi. Nah gitu, yang menolak tadi itu. Ini fakta, gitu ya. Jika umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Jadi kalau ada ustadz, dai, kiai, buya, kok dia nyaman dalam sistem hari ini, dia berarti tidak mungkin dia dilangkaui ayat ini. Enggak? Ya, baca surat Al-Maidah 44:48. Baca ayatnya. Lihat nih ayatnya. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Hari ini kita mengikuti Allah atau mengikuti hawa nafsu hukumnya? Hawa nafsu. Berdosa enggak? Berdosa. Ini yang disebut dengan dosa investasi. Karena waktunya 5 menit kita nggak akan clear nanti. Makanya nanti kita akan teruskan. Harus ikut kajian lanjutan jika ingin memahami bagaimana cara menggugurkan dosa ini tadi. Ya, kalau nggak tahu, ya, bagaimana cara menggugurkan dosa ini? Makanya kita harus tetap mengkajinya. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah materi tentang 3 jenis dosa. Ini mendeteksi keimanan kita. Kelihatan yang beriman atau yang tidak. Kalau yang beriman pasti dia takut. Dia takut, khawatir, maka dia ingin segera untuk menggugurkannya. Kalau tidak dia biasa saja. Maka dalil-dalil ini sesungguhnya mampu akurat untuk mendeteksi keimanan seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.